Matul muslimin, tentang eh, penghormatan kepada sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa marra lewat atau berjalan fi syai'in pada sesuatu min masajidina dari masjid-masjid kami, au aswakina atau pasar-pasar kami, wa ma'ahu dan bersama dia, maksudnya dia membawa nablun, anak panah, fayumsik maka hendaklah dia memegang, au atau liyakabid supaya menggenggam, alan melihat pada ujungnya yang lancip itu, bikafihi dengan telapak tangannya. An bahwasanya agar supaya tidak yusibah mengenai ahadan kepada seorang pun minal muslimin dari kalangan orang-orang muslim. Minha darinya dari sebab anak panah tadi ya. Bisain dengan sesuatu. Lihat di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah penjagaan terhadap keselamatan muslimin ini penting. Sampai Rasulullah menasihatkan seseorang itu membawa pedang, membawa anak panah. Nah, anak panah itu kan ditaruh di sini ya biasanya. Ini kan ada ujungnya itu. Itu supaya dipegang atau digenggam biar tidak mengganggu orang lain ketika berada di pasar atau di masjid. Karena kok di pasar di masjid? Karena kebanyakan kalau di pasar itu banyak orang berkumpul sehingga mungkin bersinggungan itu lebih mudah mengenai satu dengan yang lain. Sehingga jangan sampai barang-barang yang runcing itu membahayakan itu mengenai orang lain. Di Islam Rasul sampai menasihatkan seperti itu. Atau di masjid. Masjid itu juga banyak orang. Jadi kalau membawa sesuatu yang kira-kira mengganggu orang lain itu diusahakan tidak membahayakan. Caranya ya dipegang atau ditutup atau bagaimana. Kalau Rasul menyarankan tuh dipegangin. Kalau membawa sabit ya dipegangi sabitnya yang lincip itu. Kalau membawa sesuatu yang bawakan tongkat ya, tongkatnya jangan ditaruh di bawah tapi di atas di bawah gitu supaya tidak mengganggu. Begitupun dalam perjalanan. Jadi kalau jenengan membawa sesuatu barang yang pakai sepeda motor di apa ditidurkan itu juga membahayakan orang lain gitu ya. Baiknya ke atas supaya yang lebih ramping gitu ya, tidak mengenai kanan kirinya. Atau kalau menggunakan kendaraan yang ada bempernya jangan yang lincip-lincip. Nanti kalau mengenai belakangnya kasihan tuh langsung menusuk. Nah, itu mengganggu kaum muslim. Seperti itu subhanallah dalam Islam itu. Apalagi mencemooh atau apalagi menghina, apalagi sampai melukai. Subhanallah. Islam itu biasanya seperti itu. Supaya kaum muslimin ini selamat, tidak sampai mengenai yang lain. Ini hadis ini maksudnya demikian. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mukmin, permisalannya orang yang beriman, orang-orang beriman, fi tawadihim, dalam kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dan saling belas kasih antara mereka, wa ta'atufihim, dan saling iba, saling kasihan atau saling bisa merasakan di antara mereka. Itu kata Rasulullah masalah jasad seperti satu tubuh gitu ya. Ida istaka, apabila istaka merasa sakit minhu darinya, utun satu bagian itu tadaa, saling panggil lahu padanya, sairul, seluruh jasadnya, bisa hari dengan begadang, walhuma, dan panas. Jadi permisalannya seorang muslim itu ketika ada saudaranya sakit itu ya, seperti ini ya. Apa seperti ini? Seperti satu jasad yang ketika satu jasad itu terkena sakit, maka yang lainnya itu merasakan sakit.
Bahkan rela untuk begadang semalam karena panas. Yang terjadi demikian seorang muslim itu. Misalnya di antara saudara jenengan semua itu ada yang sakit. Jenengan merasa kasihan. Wah, ini saya bantu. Berarti jenengan itu muslim. Ya. Tapi ketika tidak peduli, ada gempa nggak pernah infak ini ya, ada banjir nggak pernah terpikirkan, saudaranya di kampung itu nggak punya apa-apa, nggak terpikirkan. Jadi ketua RT tapi nggak ini tahu kondisi rakyatnya ini tidak seperti jasad satu tubuh. Bahkan malah mencela sesama Muslim, sesama satu negara loh. Itu mencela gitu ya. Itu bukan satu tubuh, namanya satu tubuh itu ketika tangan kita terkilir atau kena api lah, maka apa yang terucap? Oh, sakit kan? Terus sini juga merasakan pusing. Terus hatinya mengatakan harus berobat, kasihan itu tangan sebelah kiri itu. Itu begitu ya. Ada spontan dan langsung tidak lama gitu. Itu seorang muslim begitu. Peduli sekali dengan sesama muslim yang lain gitu. Apalagi muslim itu istri kita, apalagi muslim itu anak kita, apalagi saudara sekandung dengan kita. Mestinya lebih dekat lagi kita bantu mereka. Ketika kita diberi kekayaan oleh Allah, ketika kita diberi kedudukan oleh Allah, fasilitas yang banyak. Saudara kita mungkin tidak diberi sebagaimana kita harus bantu. Ya, sembuh kita. Contoh masih jadi saya salut subhanallah. Mudah-mudahan nggak sombong ya. Jadi saudaranya itu mau operasi udah wedi. Operasinya bro, tanggungnya. Padahal masih kau sendiri ya belum punya uang. Itu untuk memberikan kekuatan kepada saudaranya biar ayahnya ini bisa operasi. Nah ini merasa satu jasad kan begitu itu. Kalau bisa begitu subhanallah ya. Jadi sama muslim ini tidak akan padu gitu. Akan saling menghormati, sayang, menyayangi. Salah hal biasa memang manusia itu banyak kekurangan. Saya sendiri banyak kekurangan. Jenengan kalau dilihat banyak kekurangan. Saya sendiri apalagi. Seorang suami istri itu ketika seorang suami tidak bisa memahami ya, tidak bisa melonggarkan, tidak sayang di sini ya, tawahim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Tidak saling sayang, tidak saling iba di antara suami istri, ya akan patuh. Satu pekan saja sudah pengen cerai. Nah, yang namanya istri mesti ada kekurangan. Ketika ketemu pertama kali mungkin senang insya Allah. Wah, luar biasa 100% gitu. Begitu masuk rumah, loh, ada banyak kekurangan gitu. Ini harus dipahami ya. Maka harus dilonggarkan supaya ada persatuan dan tetap bersatu dan tetap sesuai tujuan yaitu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai istri sakit malah justru kesempatan boleh menang. Ada loh Pak, istri sakit itu malah dia mau nikah lagi, ditanya oleh yang mau nikah, loh kamu gak mau nikah lagi Pak? Istri sakit, istrimu lorot, harusnya kamu obatkan, kamu baru rumah sakit, kamu obati dulu. Ini Masya Allah, subhanallah. Terus ininya ini di mana gitu ya, Masya Allah. Nah itu karena belum bisa memahami tentang kasih sayang ya, saling iba di antara kaum muslimin. Itu satu tubuh. Kalau sakit mestinya merasakan sakit. Kok tidak sakit kini suruh senang-senang. Apa ada Pak Win? Kaki dengan keinjak meja gitu. Terus tangan juga syukur kan nggak bisa. Gitu. Loh, istri kita itu kan muslim dan bagian dari belahan jiwa kita kan. Ini malah ditinggal nggak merasa sakit gitu. Ya, ini ada mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita ya. Nah, saya sendiri yang ngomong maupun bapak-bapak ini ya harus istri sakit harus diobatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya ya.
Jangan sampai ditinggalkan. Apalagi anak itu sakit mengurusin ini. Saya ada urusan ini di kantor, di pekerjaan saya. Ya sama-sama penting. Tapi kalau anak kita itu butuh kasih sayang, butuh perawatan, tetap kan ada di kantor itu ada peraturan, boleh izin, boleh cuti, sebagainya. Kadang-kadang orang itu mementing-mentingkan ini, sehingga anaknya terlantar dan sampai meninggal. Nah, ini kasih sayang hendaklah ditumbuhkan. Allah alam ya. Hadis yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan ibnu Ali. Nabi itu mencium Hasan bin Ali. Ini saudaranya Husain. Wa indahu dan di hadapannya itu ada Aqra ibnu Aqra bin Habis. Ini seorang pemimpin dari suku Zu'amah. Ini Bani Zu'amah, ini pemimpin. Aqra berkata, innali sesungguhnya saya itu mempunyai asyratan minal waladin. Jadi saya punya anak 10 insya Allah. Jadi sama dengan saya itu. Saya masih lebih dari satu ya. Ma kopel itu tidaklah saya itu pernah menyiumnya insya Allah. Minhum dari kalangan mereka dan seorang pun. Jadi saya tidak pernah nyium satu pun dari anak-anak saya itu. Selama dia jadi anak saya itu belum pernah. Namanya Aqra. Ya kecil kan. Sejak kecil. Fanadara ilaihi maka kemudian Nabi melihat kepadanya Rasulullah SAW. Faqala. Rasul kemudian mengatakan, ma la yarham, siapa saja yang tidak belas kasih, la yurham, tidak akan dibelas kasih. Ini hadis ini ya menerangkan tentang Nabi itu sangat sayang kepada turunannya. Ternyata cucu itu katanya lebih sayang ya Pak, yang sudah punya cucu ini. Pak Win, Napoleon Pak. Oh ya benar. Jadi sama anaknya sendiri sama cucu itu orang tua itu lebih senang, lebih sayang kepada cucunya gitu. Nah Rasulullah ini juga kepada Hasan Husain itu senang sekali. Ya. Sampai pada satu saat di sini diceritakan bahwasanya Rasulullah itu berada di mimbar gitu. Berada di mimbar. Kemudian Rasul ini turun gitu ya. Turun. Wow. Kemudian mengatakan bahwasanya ini anak dan keturunan kalian innama amwalukum wa auladukum itu fitnah. Jadi anak dan harta itu menjadi fitnah. Ada Rasulullah pada waktu itu berkhotbah. Berkhotbah kan di hadapan banyak orang kan. Nah, tapi karena cucunya datang itu bawa baju baru 2 kan seneng banget tuh. Wah, Rasulullah tertarik kepada cucunya ini bukan tertarik kepada para jamaah. Subhanallah. Subhanallah ya saya nggak bisa bayangkan. Kalau kita itu ada cucu agak khotbah deh. Kira-kira begitu ya. Nah ini enggak, Rasulullah itu turun dari mimbarnya. Turun disambut. Dipeluk, dicium di bawah mimbar. Subhanallah. Itu Rasulullah. Itu sayangnya seperti itu. Nah, nanti coba dipraktekkan. Kemudian jenengan bawa. Indah. Ya anak enggak apa-apa. Anak. Anak kan di sini innama amwalukum wa auladukum fitnah. Cucu itu termasuk anak karena termasuk generasi penerus gitu. Ya saya terus yang bayangin wah nek cucu oh ya ngono kuwi ya. Bisa kalau punya anak itu belum saya. Jadi ketika anak saya ikut kecil ya naik ke mimbar, saya tidak turun ke mimbar, dia yang naik ke mimbar gitu. Yang gindelin gitu ya. Tidak apa-apa kalau. Tapi saya belum pernah anak saya datang kemudian saya meninggalkan jamaah, saya sambut gitu belum. Belum tahu di sini tadi. Nah ini ada kisahnya gitu. Nah, cobalah kalau jenengan bisa seperti itu akan mendapatkan malayar hayur. Jadi orang itu kalau tidak kasih sayang tidak akan dikasih sayang. Kalau jenengan kasih sayang pasti akan dikasih sayangi. Nanti anak jenengan itu akan sayang kepada jenengan ketika jenengan sudah tahu. Jadi seperti putranya Pak. Saya kemarin mau
dorong itu ya subhanallah saya tasbih itu. Karena mau mendorong bapaknya ya dalam keadaan seperti itu, padahal dia mahasiswa ke sini tidak malu. Ya, itu subhanallah. Ya saya doakan mudah-mudahan tetap bersabar. Jarang loh orang yang kayak gitu berani. Orang tuanya sakit kayak itu ya didikannya banyak tahu gini. Kasih sayang kepada anaknya sehingga anaknya kasih sayang kepada dirinya. Rasulullah pernah mengatakan, Inna ibni hada sayyidu wa la'anallahu ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Cucu saya ini yang namanya Hasan ini, dia itu menjadi tokohnya nanti di jannah sana. Dan saya berharap dia nanti akan mendamaikan dua kelompok muslimin. Padahal itu masih kecil. Nah, Rasul bersabda demikian. Ternyata ini benar. Jadi ketika masa zamannya Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, kemudian Imam Ali radhiyallahu an meninggal. Nah, disampaikan kepada Hasan. Nah, kemudian ada Muawiyah nggak setuju, perang di antara Muawiyah dan Imam Ali kan itu. Nah, setelah Imam Ali meninggal, diserahkan kepada Hasan. Hasan akhirnya berpendapat, nanti kalau bertahan jadi khalifah, Muawiyah menyerang, kita juga menyerang. Muslimin pada berperang, tumpah kepada Muawiyah. Subhanallah, itu sabda Rasulullah ternyata benar dan terjadi gitu ya. Jadi akhirnya diserahkan kepada Muawiyah dan kaum muslimin tidak terjadi peperangan. Itu Hasan ya. Berbeda dengan Husain. Kalau Husain ini ditipu ya. Husain ini ditipu ketika orang-orang Irak di sana itu mengatakan, saya akan bantu kamu, kamu perang itu, ya kamu harus berebut kekuasaan khalifah. Dia ke Irak, ternyata orang-orang Irak itu tidak sebagaimana yang surat-surat yang sampai kepada Husain. Akhirnya malah di sana dibantai. Di Karbala itu. Nah, itulah Husain. Kalau Husain seperti itu ya. Wallahu a'lam. Tapi kedua-duanya ini nanti masuk jannah. Karena dikatakan Rasulullah, dua-duanya ini masuk jannah. Ini tentang kasih sayang terhadap anak-anak ya. Nah kemudian yang terjadi sekarang di masjid berkaitan dengan anak-anak ini. Kalau Rasulullah SAW itu kepada anak-anak itu senang. Sekarang kalau di masjid bahwa Fal'an ida yusallin nas, ketika manusia itu pada sholat, ja'a al-aula, datang ke anak-anak itu, orang sekarang itu mengatakan, mikir-mikir deh, boleh sih, gitu. Pulang-pulang. Di sini untuk sholat orang-orang yang sudah dewasa gitu ya. Yaitu bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah itu ketika itu Rasulullah sedang sholat, kemudian saat pintu. Jadi datang anak perempuan Bintahu Umama. Jadi anak dari berarti cucu perempuan beliau gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluha wa huwa yusalli binnas. Jadi datang anak perempuan kecil ke masjid itu, Rasul sedang sholat, kemudian oleh Nabi digendong. Ada sholat loh. Ngimami loh. Ida qama hamalaha wa ida sada wa ta'aha. Jadi ini karena Nabi SAW yusalli binnas. Berarti ngimami manusia. Artinya yang dilakukan itu sholat wajib. Sholat sunnah. Cucunya datang, digendong gitu ya. Tidak cucunya datang, tidak dibiarkan. Kalau jenengan cucu datang, belum. Dibiarkan, pelayan malah mengganggu, digendong gitu. Ketika sujud diletakkan gitu. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, terus akhlak kita sekarang bagaimana? Anak kita biarkan atau anak kita tidak kita ajak ke masjid? Anak kita yang kecil diajak ke masjid supaya nanti dia terbiasa ke masjid. Jadi kalau ada masjid kok tidak ada anaknya, anak-anaknya tidak ada generasi berikutnya. Itu ketika ada masjid kok ramai dengan anak-anak, itu ada generasi selanjutnya.
Rame tapi ya biar rame, namanya anak-anak tetap rame. Cuma bagaimana kita kondisikan. Kalau Rasul caranya dicium, dipeluk. Ya. Itu sudah diam anak itu. Kalau tidak percaya silahkan buktikan ya. Anak nangis digendong, dicium. Nah sholat itu ya nggak apa-apa. Rasul juga praktekkan. Gerak lebih dari 3 kali, ya memang ada keperluannya. Kalau tidak keperluannya, enggak, ya tidak gerak. Gitu. Kecuali gerakan sholat saja. Saya tidak ada keperluan tuh, dukur, ini enggak keperluan. Mestinya bisa ditahan. Nah, kata mripate, nanti bergerak-gerak. Keperluannya antara belum mandi, mau sholat belum mandi, gatel semua gimana? Gitu. Ya, lebih dari 3 kali kalau menurut Imam Syafi'i itu apa? Nah, gitu ya. Nah, terus bagaimana? Nah, digendong, makanya Nabi digendong. Nah, dia berdiri, digendong. Sujud diletakkan. Jadi sujud itu diletakkan berarti dia masih dalam kawasan tangan, kawasan kita, pengawasan kita. Kalau Rasul. Ya, makanya digendong supaya tidak pelayan gitu. Nek cucunya gemuk ya itu resiko ya. Resiko. Cucunya gemuk. Ya nanti peti kuat lah. Nah, tinggal keinginan kita gitu ya. Atau dipesan nama Dek, mungkin ampun gojekan gitu. Anteng dulu ketika sholat. Habis sholat nanti boleh gojekan gitu. Biasanya dipesan begitu. Wallahu alam ya. Sudah habis waktunya ya. Ini bonus ya. Ya ini jadi ini menjadi dalil supaya ayam bagi lil insani ayyarham disigor. Jadi menyayangi yang kecil. Jadi anak kecil itu harus disayangi. Lewat jenengan kepada anak kecil jangan dianggap sepele. Assalamualaikum dek. Itu berarti jenengan nanti akan diberi kasih sayang Allah. Karena jenengan tunjukkan. Kalau anak kecil saja tidak pernah disayang, disalam. Apalagi jenengan ketemu orang dewasa. Bah menengguai lewat sebelah kantor mas ini ya ora asal melaku karena tidak terbiasa menunjukkan kasih sayang gitu. Hanya bilang Pak Mas gitu itu kasih sayang ya, Mas Haris lewat meneng wae semut ya itu kita era itu order ada. Nah, ini ya jadi Rasul itu menyuruh kepada kita supaya kemudian yang kedua bapak-bapak kalau jenengan punya anak dicium lah jangan sampai sudah punya anak 20 nggak pernah ada satu pun dicium gitu ya. Jadi mencium anak itu disunahkan. Ini Rasul menjalankan. Gitu. Jangan sampai tidak mencium. Nek dewasa gimana? Ya boleh. Dewasa dicium juga boleh. Namanya anak gitu. Mana yang cium istri itu ya udah tanya masih itu sudah harus dilakukan gitu. Kalau nggak dilakukan bukan istrinya berarti ya. Ini anak-anak ya. Wallah alam karena waktu sudah habis ya. Jadi kesimpulannya dari beberapa hadis yang kita baca tadi adalah kita harus kasih sayang sesama muslimin. Kalau ada muslimin kena musibah kita harus segera membantu respon gitu ya. Kemudian yang ketiga respon kepada keluarga sendiri. Jadi keluarga itu harus direspon, dibelas kasihani, disayangi. Jangan sampai tidak ada keluarga atau pertemuan keluarga, ngomong-ngomong dengan keluarga ini sayang menyayangi di antara keluarga. Allah alam, yang kita berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum alhamdulillahirobbilalamin. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.